Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 364. Pemuda berjubah hitam itu tercengang saat ini. Dia belum pernah melihat boneka yang begitu mengagumkan sebelumnya. Boneka halus seperti ini biasanya hanya mengandalkan batu roh untuk menggerakkannya, dan itu hanyalah serangan kekuatan murni, dan tidak mungkin mereka bisa mencapai api pamungkas. Namun boneka ini sebenarnya memiliki api pamungkas di tubuhnya, dan sepertinya api pamungkasnya masih terus berubah, dan itu bukan hanya satu api pamungkas. Meski setiap serangan boneka tetap berupa pukulan, namun dipadukan dengan api pamungkas pada tubuh, hal ini sangat tidak nyaman. Dia tidak mengerti dari mana Dev mendapatkan boneka yang sangat mendominasi itu. Beberapa pembudidaya iblis merasa malu, tetapi boneka api itu terus menyerang ke depan. Setiap serangan dari boneka itu menghantam hati para penggarap iblis seperti palu yang berat. Mereka mulai panik dan formasi mereka secara bertahap menjadi tidak terorganisir. Pada saat ini, para penggarap iblis ini hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam kekacauan ini, boneka api menyerang dengan tinjunya lagi, dan nyala api menyerbu menuju penggarap iblis seperti naga raksasa. Kultivator iblis itu berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, tetapi nyala api mengikutinya seperti bayangan dan menelannya utuh. Saat ini, hanya ada dua pembudidaya iblis yang tersisa di medan perang. Mereka saling memandang dengan kebingungan di mata mereka. Karena panik dan putus asa, mereka tahu bahwa mereka tidak punya peluang untuk menang. Kedua pembudidaya iblis memandang pemuda berjubah hitam dan melihat bahwa pemuda berjubah hitam tidak berniat mengambil tindakan dan tidak membiarkan mereka mundur, sehingga keduanya hanya bisa bertarung mati-matian, mengeluarkan teknik terlarang paling ampuh untuk mencoba melawan api. Boneka, matilah bersama. Mereka menggumamkan kata-kata, membentuk segel dengan tangan mereka, dan aura kuat mulai berkumpul di sekitar mereka. Namun, sebelum teknik terlarang mereka selesai, boneka api itu bergegas ke depan mereka, dan kemudian meninju, dan api melonjak ke arah dua pembudidaya iblis seperti aliran deras. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditelan oleh api. Di bawah cahaya api, ekspresi mereka penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, dan mereka akhirnya berubah menjadi dua bola api dan menghilang tanpa jejak. Adik, kamu luar biasa. Dev melompat kegirangan, bahkan lebih bahagia daripada dia membunuh 5 pembudidaya iblis ini. Tapi menilai dari pertempuran ini, kekuatan boneka ini cukup untuk mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Apakah masih lebih kuat? Itu masih perlu pertempuran lain untuk dilihat. Tetapi bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, Dev sangat bahagia. Ini setara dengan memiliki pengawal tingkat 8 di sisinya. Yakub, Yara dan yang lainnya tidak hanya terkejut tetapi juga malu saat ini. Pemuda berjubah hitam itu sedikit mengernyit, tapi dia tidak merasakan kesedihan apapun karena anak buahnya yang mati itu. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat level apa yang telah dicapai boneka Dev. Sekarang aku akhirnya tahu mengapa pemimpin aliansi menggunakan imbalan selama 100 tahun untuk memburumu. Ternyata bukan karena kamu hebat, tapi kamu memiliki boneka yang hebat. Tapi itu semua tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu memiliki perlindungan dari boneka itu, aku akan membunuhmu hari ini juga. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, auranya meletus lagi. Untuk menghadapimu, aku tidak membutuhkan bonekaku yang berharga ini. Ini adikku. Bagaimana jika kamu terluka? Setelah mengatakan itu, Dev benar-benar menyimpan boneka itu. Pemuda berjubah hitam itu tampak sedikit terkejut saat melihat Dev telah menyingkirkan boneka itu. Bagaimanapun, Dev hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi. Tapi sekarang, Dev memang telah menyingkirkan boneka itu dan ingin menghadapi dirinya sendiri. Kamu terlalu sombong, tapi aku akan membiarkanmu membayar harga atas kesombonganmu. Setelah pemuda berjubah hitam berkata, kabut hitam memenuhi tubuhnya seluruh sekte jiwa iblis. Seorang biksu agung kelas 9 di alam kesengsaraan transendensi sungguh luar biasa. Hal ini membuat Yakub dan Yara sangat khawatir. Dev mencibir di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi kabut hitam tanpa rasa panik. Melihat Dev begitu tenang, pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut dan berkata, Dev, kamu cukup berani.
Karena keberanianmu, aku akan memberitahumu identitasku agar kamu tahu siapa yang membunuhmu. Saya tidak suka mengetahui nama orang mati. Bagaimanapun, Anda akan segera mati. Tidak masalah apakah aku tahu namamu atau tidak. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, "Arogan. Sangat arogan dan sombong." Itulah Dev. Kata-kata ini membuat mata pemuda berjubah hitam itu membelalak karena marah, dan kabut hitam yang memenuhi udara menjadi semakin tebal. Dev mendengus dingin, dan hembusan nafas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Aura yang dipancarkan oleh Dev langsung menghancurkan kabut hitam, dan sinar matahari yang terik turun. Kamu sudah menjadi anjing dari aliansi penyegelan iblis, jadi tidak perlu sombong. Meskipun kamu sombong, bukankah kamu hanya diterima sebagai anjing penjaga oleh aliansi penyegelan iblis? Dev tersenyum dingin. Aku akan membunuhmu. Dalam 3 langkah, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan marah. 3 gerakan? Dev tersenyum menghina, bahkan jika kamu menggunakan 300 gerakan, kamu tidak akan bisa membunuhku. Rasakan ini. Pemuda berjubah hitam itu mendengus dan mulai menyerang. Dev melambaikan tangannya, dan penghalang tak terlihat tampak terbentuk di luar mereka berdua, mengisolasi segala sesuatu di sekitar mereka. Dev takut dampaknya akan mempengaruhi Yakub dan Yara. Begitu pemuda berjubah hitam itu bergerak, kabut hitam tebal melonjak di sekelilingnya, menyebar dengan cepat seperti air pasang. Kabut hitam menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh area dalam kegelapan pekat yang bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Dalam kegelapan ini, kabut hitam berubah menjadi monster, mengaum terus-menerus, dan auman datang silih berganti, seperti auman roh jahat yang datang dari dasar neraka, yang membuat orang bergidik. Dihadapkan pada kabut hitam dan pengepungan monster dan ilusi yang tak terhitung jumlahnya, Dev tampak tenang dan tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dev menarik napas dalam-dalam, menutup matanya rapat-rapat, lalu tiba-tiba membukanya, dengan cahaya panas berkedip di matanya. Api pamungkas di tubuhnya menyala seketika, dan nyala api itu sepanas matahari, menyinari sosoknya yang agung seperti dewa perang. Api bersinar dalam kegelapan, seolah menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kekacauan ini. Boom! Dev mengayunkan tinjunya, dan apinya menyala dengan ganas, berubah menjadi 2 naga api yang menggeliat di udara. Naga api dan monster-monster bertabrakan dengan sengit, dan setiap benturan menghasilkan suara yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi pun berguncang. Cahaya api dan kabut hitam saling berjalin membentuk gambaran mendebarkan yang memusingkan mata. Cahaya api menyinari wajah orang-orang di sekitarnya, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Bukankah ini api pamungkas klan iblis? Mengapa begitu kuat? Yakub melihat letusan api pamungkas Dev, dengan keterkejutan di matanya, karena yang diletuskan Dev bukan hanya api pamungkas klan iblis. Meskipun api ini mengandung aura api pamungkas klan iblis, namun tidak sepenuhnya api pamungkas klan iblis. Itu harusnya dibentuk oleh perpaduan beberapa jenis api pamungkas. Yara juga melihatnya dalam keheningan yang tertegun. Tuan Chen benar-benar luar biasa. Dia masih bisa bertahan dari serangan seperti itu dengan mudah. Anda tahu, orang itu adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Jadi semua orang di sekte jiwa iblis menonton dengan terkejut. Mereka ingin melihat bagaimana biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi bertarung melawan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Pada saat ini, Dev menerobos kabut hitam, tubuhnya terbakar api, dan dia terus menyerang monster-monster yang diubah oleh kabut hitam. Setiap serangan tepat dan kuat, mengalahkan ilusi monster-monster itu satu persatu. Gerakannya secepat kilat, memusingkan mata, bahkan udara pun terbakar karena kecepatannya. Pemuda berjubah hitam tampaknya semakin berjuang, kabut hitamnya mulai menipis, dan ilusi monster itu perlahan menghilang. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Dia jelas tidak menyangka bahwa Dev akan begitu kuat dan dapat dengan mudah mengambil tindakan ini darinya. Anda tahu, Dev hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, dan tidak mungkin dia bisa menandinginya. Akhirnya,
Setelah terjadi benturan keras, kabut hitam pemuda berjubah hitam itu benar-benar hilang. Dev berdiri di bawah api unggun, sosoknya setinggi pohon pinus, dengan senyum tenang di wajahnya. Langkahmu ini tidak terlalu bagus, kata Dev dengan tenang. Meskipun suaranya tidak keras, namun penuh percaya diri dan mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, ada seruan dan kekaguman di mana-mana. Tuan Chen, Anda luar biasa. Tuan Chen sangat hebat. Anda memblokir gerakan pertama ini dengan mudah. Tuan Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya, ini seperti permainan anak-anak. Semua orang di sekte jiwa iblis memuji Dev satu demi satu, hanya untuk merangsang pemuda berjubah hitam. Kamu benar-benar punya masalah, aku meremehkanmu. Mata pemuda berjubah hitam itu penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Dev, biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan transendensi, akan menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi levelnya. Kamu tidak buruk. Aku sangat menghargaimu. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Aku merasa kamu bisa bertarung untuk sementara waktu. Dev berkata dengan nada mengejek kepada pemuda berjubah hitam. Ah! Pemuda berjubah hitam itu meraung dengan marah, jangan berpuas diri, itu baru langkah pertama. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menggunakan kekuatan penuhku, dan itu hanya pemanasan. Selanjutnya, saya akan membiarkanmu melihat keterampilan sihir yang nyata, saya akan membuat Anda mati ketakutan. Saya harap kali ini, Anda tidak hanya seorang pembual, tetapi benar-benar dapat menunjukkan beberapa keterampilan. Kata Dev dengan senyuman tipis. Niat membunuh muncul di mata pemuda berjubah hitam, dan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di matanya, seolah-olah dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk gerakan ini. Dia mengepalkan tangannya, dan semua kekuatan di tubuhnya meledak pada saat ini, dan kabut hitam yang telah menghilang mengembun lagi. Kabut hitam itu seperti binatang buas yang marah, mengaum dan berlari kencang, berubah menjadi gelombang hitam yang mengepul, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan melonjak menuju Dev. Gelombang hitam itu sekuat tsunami, menenggelamkan Dev sepenuhnya dalam sekejap. Udara di sekitarnya seakan tersedot oleh gelombang ini, membentuk ruang hampa yang mematikan. Gelombang hitam mulai melonjak tak terkendali. Jika bukan karena penghalang yang dipasang oleh Dev, Yakub dan yang lainnya akan menderita. Dalam gelombang hitam, terdengar suara benturan terus-menerus, seperti deru gunung yang bertabrakan. Gemuruh. Gemuruh. Pusaran air besar terbentuk di kabut hitam, seolah-olah merobek semua yang ada di dalamnya menjadi berkeping-keping. Ketika Yakub, Yara dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung panik. Sekarang Dev terbungkus gelombang hitam dan tidak bisa melihat sama sekali, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tuan Chen, Anda harus melawan. Yakub berdoa. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari kegelapan. Pada awalnya, kecemerlangan itu seperti cahaya bintang yang redup di langit malam, tetapi saat energi internal Dev terus melonjak, cahaya itu menjadi semakin terang, terang dan menyilaukan, menerangi seluruh langit. Kemudian sosok Dev muncul. Pada saat ini, 3 warna api berbeda mengelilingi Dev, yaitu merah menyala, biru misterius, dan putih bersih. Di bawah kendali Dev, ketiga api pamungkas ini meraung ke arah gelombang hitam pemuda berjubah hitam seperti 3 naga raksasa. Naga api berkepala 3 menggeliat dan menggigit gelombang hitam. Setiap serangan seperti guntur, menghancurkan gelombang hitam menjadi beberapa bagian. Di bawah serangan sengit naga api, gelombang hitam secara bertahap kehilangan kekuatan aslinya dan mulai hancur menjadi pecahan kabut hitam. Wajah pemuda berjubah hitam itu berubah drastis saat melihat ini. Dia jelas tidak menyangka Dev bisa mematahkan jurus keduanya dengan mudah. Tidak sopan kembali tanpa membalas. Dev melambaikan tangannya, dan ketiga naga api itu langsung menuju ke arah pemuda berjubah hitam. Ekspresi pemuda berjubah hitam itu menjadi serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kabut hitam yang tersisa di depannya, membentuk penghalang yang kuat untuk menahan serangan naga api. Namun, kekuatan naga api itu terlalu kuat. Bahkan jika pemuda berjubah hitam itu mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menahan serangan dahsyat ini. Aku melihat naga api menghantam penghalang kabut hitam berulang kali.
Setiap benturan membuat penghalang itu bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pemuda berjubah hitam mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas penghalang. Namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan merasa tidak berdaya. Kekuatan naga api sepertinya tidak ada habisnya, dan setiap serangan lebih ganas dari yang sebelumnya. Akhirnya, dengan raungan yang memekakkan telinga, penghalang kabut hitam akhirnya tidak mampu menahan serangan naga api dan hancur. Naga api mengambil kesempatan untuk menerobos penghalang dan langsung menyerang pemuda berjubah hitam itu. Pemuda berjubah hitam itu terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru mundur, tapi sudah terlambat. Naga api itu membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan api yang berkobar, menutupi pemuda berjubah hitam itu di lautan api. Ah! Pemuda berjubah hitam itu berteriak, dan kabut putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Kabut putih ini menutupi api dan langsung memadamkan api di tubuh. Tidak mampu menahan serangan naga api dan hancur. Melihat kabut putih yang tiba-tiba muncul dari tubuh pemuda berjubah hitam, Dev tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kultivator iblis muda ini juga mengetahui teknik es yang mengejutkan Dev. Apinya sudah padam, tapi pakaian pemuda berjubah hitam itu sudah compang-camping, dan tubuhnya terbakar dan memancarkan rasa sakit. Pemuda berjubah hitam menatap ke arah Dev. Kali ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Dev tidak lebih lemah dari dirinya, seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa aliansi penyegelan iblis menggunakan hadiah selama 100 tahun untuk memburu Dev. Ini hanyalah orang mesum. Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi dia bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Biksu mesum seperti ini mungkin satu-satunya di seluruh dunia surga dan manusia. Melihat Dev di depannya, pemuda berjubah hitam mulai mundur. Kesombongan dan penghinaan pada awalnya telah lama hilang sekarang. Dia tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, Dev tidak akan terbunuh, dan dia mungkin akan digantung di sini. Dev, aku akui kamu sangat kuat, dan aku meremehkanmu. Tidak perlu menggunakan langkah ketiga. Mengenai apa yang terjadi hari ini, anggap saja aku belum pernah ke sini atau melihatmu. Pemuda berjubah hitam itu berbalik dan pergi. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Saat pemuda berjubah hitam itu berbalik, Dev berbicara dengan tenang. Ada nada keagungan yang tak terbantahkan dalam nada bicaranya. Pemuda berjubah hitam itu berbalik dan menatap Dev. Kenapa? Apakah kamu ingin membunuhku? Tentu saja, kamu bisa membunuhku tetapi kenapa aku tidak bisa membunuhmu? Hahaha. Pemuda berjubah hitam itu tertawa, Dev, jangan berpikir bahwa kamu bisa membunuhku hanya karena kamu dapat mengalahkan 2 jurusku. Ada banyak orang di dunia surga dan manusia yang bisa membunuhku, tapi kamu bukanlah di antara mereka. Benarkah? Mata Dev sedikit menyipit, dan auranya tiba-tiba mulai beredar di tubuhnya. Langit mulai berubah warna, dan energi spiritual yang berputar serta energi abadi terjalin membentuk pusaran air yang dahsyat. Semua orang terkesima, mereka belum pernah melihat aura sekuat itu. Dan Dev, yang baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan saat ini. Pemuda berjubah hitam juga terkejut. Dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Dev. Dia tahu bahwa Dev memiliki niat membunuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di tubuhnya. Sombong! Pemuda berjubah hitam itu meraung marah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dia tidak lagi berani meremehkan Dev sedikit pun, tetapi menganggapnya sebagai lawan kuat. Namun, Dev tidak takut, dia menarik napas dalam-dalam dan energi spiritual di tubuhnya mulai bekerja dengan gila-gilaan. Auranya semakin kuat dan kuat, seolah-olah akan menelan seluruh dunia. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin, dan bintang emas di antara alisnya bersinar dengan sangat cemerlang. Dia tampak menyatu dengan langit dan bumi, menjadi penguasa dunia ini. Dev perlahan mengangkat tangannya, dan jari-jarinya membentuk lengkungan indah di udara. Pada saat ini, sepertinya seluruh dunia telah berhenti, dan hanya jari-jarinya yang bergerak perlahan. Jari abadi! Teriak Dev, dan mengarahkan ujung jarinya ke arah pemuda berjubah hitam.
Cahaya menyala keluar dari ujung jari Dev dan melesat langsung ke langit. Cahaya itu mengandung kekuatan tiada akhir dan pesona misterius, dan seolah mampu menghancurkan segala rintangan di depannya. Wajah pemuda berjubah hitam berubah drastis, dan dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan pukulan itu, tetapi ternyata kekuatannya sangat kecil di depan cahaya ini. Teknik abadi. Bagaimana ini mungkin? Seru pemuda berjubah hitam, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di dunia surga dan manusia bisa menguasai teknik sekuat itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Pria muda berjubah hitam tidak bisa membayangkan bagaimana seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 bisa mencapai keabadian. Terlebih lagi, teknik ini juga mengandung asal-usul waktu yang keterlaluan. Dengan jari abadi ini, Dev mampu mengendalikan ruang dan waktu. Dev seperti penguasa dunia saat ini. Bagaimana seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 dapat memahami asal mula waktu? Bagaimana bisa ada keajaiban yang begitu menakutkan? Pemuda berjubah hitam itu berpikir keras dan tidak dapat memahaminya. Lalu dia kemudian meraung, dan berbagai aura beredar di tubuhnya. Aura pemuda berjubah hitam terus menyembur keluar, dan energi hitam memenuhi seluruh langit. Pemuda berjubah hitam bekerja keras untuk membentuk segel pelindung di depannya sebelum jari abadi tiba. Di antara pelindung aura ini, Dev menemukan udara putih dingin, yang merupakan aura yang digunakan pemuda berjubah hitam untuk memadamkan apinya sendiri sekarang. Kekuatan asli es? Dev tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam ini, seorang pembudidaya iblis, akan benar-benar menyadari kekuatan asli es. Anda harus tahu bahwa banyak orang suci di istana Guanghan yang belum memahami asal-usul es. Jari abadi itu akhirnya mendarat di penghalang dan mengeluarkan suara klik. Penghalang yang dibentuk oleh pemuda berjubah hitam mulai perlahan pecah. Melihat penghalang yang akan segera dihancurkan, pemuda berjubah hitam itu tercengang, matanya penuh ketakutan dan ketidakberdayaan. Bang! Suara keras bergema di antara langit dan bumi, dan penghalang yang dipadatkan oleh pemuda berjubah hitam itu runtuh seketika. Seberkas cahaya langsung menembus dahi pemuda berjubah hitam, dan sosok pemuda berjubah hitam menghilang dalam cahaya. Pada akhirnya, dia tidak mampu menahan pukulan Dev dan tersingkir sepenuhnya. Pemuda berjubah hitam masih memiliki keengganan di matanya sampai dia mati. Uhuk, uhuk, uhuk. Setelah pemuda berjubah hitam itu tersingkir, Dev terbatuk-batuk dengan keras. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yakub bergegas bersama Yara. Tidak apa-apa. Dev melambaikan tangannya. Itu karena dia menggunakan terlalu banyak energi ketika mengeluarkan jari abadi. Meskipun Dev memahami asal-usul waktu, kekuatan jari abadi masih menghabiskan terlalu banyak energi. Untuk sekedar pamer, Dev hanya akan menggunakannya sekali. Bahkan tanpa menggunakan jari abadi, Dev masih bisa membunuh pemuda berjubah hitam itu. Mulai sekarang, bunuh saja orang. Berhentilah berpura-pura. Kamu harus menggunakan sedikit asal-usul waktu dan energi abadi itu. Raja Iblis Awan Merah menasihati Dev. Dev juga terdiam beberapa saat. Ketika dia berada di sekte janji suci, jika semua energi abadi dan cairan spiritual diserap olehnya, dia tidak akan seperti ini sekarang. Dia hampir pingsan setelah hanya menggunakan sekali jari abadinya, yang hanya untuk pamer. Tuan Chen, apa yang baru saja Anda gunakan adalah teknik abadi, kan? Itu sangat hebat dan mengejutkan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda berhasil menembus alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dalam waktu sesingkat itu, dan juga memahami asal-usul waktu. Jika Anda ingin membunuh biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 sekarang, itu semudah membunuh babi atau anjing. Yakub berkata kepada Dev dengan kegembiraan di wajahnya. Itu tidak sesederhana yang kamu katakan. Ketika kamu ingin membunuh biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, itu tidak akan semudah itu. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Yara tampak terkejut. Meskipun dia tahu Dev sangat kuat, dia tidak menyangka Dev begitu sangat kuat. Tuan Chen, bukankah Anda mencari istana Guanghan? Apakah Anda sudah menemukannya? Yakub bertanya.
Saya sudah menemukannya. Saya juga mendapatkan batu iblis surgawi. Dan ketika saya akan kembali ke lembah roh darah, saya melewati sekte jiwa iblis, jadi saya datang untuk melihat. Di mana Master Sekte Jiang? Oh, Guru, dia telah mengasingkan diri, dan sekarang saya yang bertanggung jawab atas urusan sekte jiwa iblis. Kata Yara. Ya, sekarang Yara adalah wakil ketua sekte, yang mengelola seluruh sekte jiwa iblis, kata Yakub. Ketika Dev mendengar ini, dia melihat ke arah Yakub dan berkata, "Kamu adalah anak yang beruntung. Sekarang kamu telah menjadi mitra kultivasi ganda wakil ketua sekte, kamu dapat memiliki kehidupan yang bahagia di masa depan." Hehe. Yakub tertawa. Yara tersipu. Saya ingin tahu, apa yang diperlukan Tuan Chen dengan tuanku? Yara bertanya. Saya memiliki sesuatu yang ingin sekte jiwa iblis Anda lakukan untuk saya. Kata Dev. Tuan Chen, tolong beritahu saya. Selama sekte jiwa iblis kami dapat melakukannya, kami pasti akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Ketika Yara mendengar bahwa Dev ingin meminta bantuan, dia buru-buru berjanji. Dev menceritakan kisah penyerangan keluargamu di Istana Guanghan, dan kemudian berkata, saya ingin sekte jiwa iblis Anda ikut membantu. Bahkan jika Anda tidak dapat melawan keluargamu, sekte jiwa iblis Anda masih bisa berada di belakang dan membantu beberapa biksu yang meninggal secara tragis untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Dev tahu bahwa kekuatan keseluruhan dari sekte jiwa iblis lemah, dan mereka terutama fokus pada serangan spiritual. Hal utama mereka adalah mampu membentuk kembali jiwa menjadi tubuh fisik. Selama ada pertempuran, korban jiwa tidak dapat dihindari, tetapi jika tubuh hancur, selama jiwa dapat selamat, tubuh dapat dibentuk kembali dan hidup kembali. Oleh karena itu, banyak biksu akan meninggalkan tubuh fisik mereka pada saat-saat terakhir dan membiarkan jejak jiwa mereka melarikan diri. Meskipun berada di belakang, sekte jiwa iblis memiliki peran penting dalam membentuk kembali tubuh jiwa yang melarikan diri. Tidak masalah, saya pribadi akan membawa murid-murid sekte jiwa iblis ke sana, dan saya juga akan membawa sejumlah besar bunga jiwa. Selama kami dapat membantu Tuan Chen, sekte jiwa iblis kami akan melakukan yang terbaik. Yara mengangguk dan berkata, Tuan Chen, di mana sebenarnya Istana Guanghan? Bagaimana kami bisa menemukannya? Yakub bertanya. Pergilah ke Pavilion Wantong dan naik pesawat ke kota Nanjing. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menunggu di kota Nanjing. Kota Nanjing? Yakub mengangguk, baiklah, kalau begitu kita akan menunggu Tuan Chen di kota Nanjing. Dev tidak berencana untuk tinggal lebih lama di sekte jiwa iblis. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia melihat Yara, dia bertanya. Saya ingin tahu apakah Master Sekte Chen dari 5 sekte besar datang ke sini untuk membentuk kembali tubuhnya. Dia telah di sini dan pergi setelah membentuk kembali tubuhnya. Dev mengangguk lalu pergi. Dev langsung pergi ke 5 sekte besar, dan sekarang hanya Master Sekte Luo dan Master Sekte Chen yang tersisa di antara 5 sekte besar. Dev tiba di 5 sekte besar dan menerima keramah tamahan yang hangat dari Master Sekte Chen dan Master Sekte Luo. Jika bukan karena bantuan Dev di wilayah kutub, 5 sekte besar pasti sudah dikuasai oleh Didiar Hai dan lainnya. Terutama Master Sekte Chen, yang telah lama meninggal. Tuan Chen, sepertinya Anda berpetualang di wilayah kutub. Wilayah Anda telah langsung ditingkatkan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Tuan Chen ke 5 sekte besar kami. Master Sekte Luo tahu bahwa Dev datang ke sini tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya datang ke sini pertama kali untuk melihat bagaimana keadaan Master Sekte Chen dan untuk melihat apakah dia telah pulih. Dev tidak meminta bantuan sejak awal. Tuan Chen, terima kasih karena masih memikirkan saya. Saya telah pulih sepenuhnya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Jiwa Iblis. Master Sekte Chen berkata dengan sangat berterima kasih. Tuan Chen, selain mengunjungi Master Sekte Chen, apakah Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan? Jika Anda memerlukan sesuatu dari 5 sekte besar kami, tanyakan saja, kami siap melewati api dan air. Hidup kami semua dianugerahi oleh Tuan Chen. Kami masih tahu bagaimana membalas kebaikan, jika tidak,
kami tidak akan disebut keluarga yang terkenal dan baik. Master Sekte Luo tahu bahwa Dev di sini jelas bukan hanya untuk mengunjungi sekte Master Chen. Master Sekte Luo, ada satu hal lagi yang ingin saya minta bantuan Anda. Dev tanpa tergesa-gesa menceritakan kisah urusan keluargamu dengan Istana Guanghan. Keluargamu sangat besar dan kekuatannya tidak lemah. Jika mereka benar-benar menyerang Istana Guanghan, akan sulit bagi Istana Guanghan untuk menahannya. Bagaimanapun, Istana Guanghan baru saja didirikan kembali, dan semua muridnya masih sangat lemah dan tidak dapat menahan serangan keluargamu. Tidak masalah. Hanya dengan satu kata dari Tuan Chen, 5 sekte besar kami akan bertarung mati-matian. Saya akan membawa murid-murid saya untuk berangkat sekarang dan menunggu instruksi Tuan Chen di kota Nanjing tanpa ragu sedikit pun. Terima kasih banyak, Master Sekte Luo. Dev sangat tersentuh. Lagi pula, tidak ada orang yang suka melakukan hal seperti ini yang dapat mengorbankan nyawanya kapan saja. Tuan Chen, sama-sama. Inilah yang harus saya lakukan, kata Master Sekte Luo. Dev hanya tinggal sebentar di 5 sekte besar dan kemudian pergi. Dia masih ingin menghubungi lebih banyak orang. Kali ini, Dev telah bekerja keras untuk Istana Guanghan. Dia belum pernah mengumpulkan begitu banyak orang. Dev meninggalkan 5 sekte besar dan langsung menemui keluarga Sheng. Jimat ajaib keluarga Sheng juga sangat terkenal di seluruh wilayah selatan. Benda-benda ini mungkin tidak banyak berguna dalam pertarungan individu. Tapi jika itu pertarungan skala besar, jimat ajaib ini bisa sangat berguna. Ketika Timothy Sheng melihat Dev, dia sangat terkejut dan gembira. Terutama Jennifer, dia pikir dia tidak akan pernah melihat Dev lagi setelah malam itu. Dev ingin berbicara dengan Timothy tentang situasinya, tetapi yang tidak dia bayangkan, Timothy langsung menarik Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda datang tepat pada waktunya. Setelah malam itu, perut gadis kecil saya tidak bergerak sama sekali, jadi kamu harus membantunya lagi. Setelah itu, Timothy pergi, hanya menyisakan Jennifer dan Dev di kamar. Dev juga tidak bisa berkata-kata. Mereka baru saja bertemu, dan... Hei! Siapapun yang ingin meminta bantuan, ayo lakukan. Lebih dari 1 jam kemudian, Dev membuka pintu dengan banyak keringat. Hanya untuk menemukan Timothy telah menunggu di pintu sambil tersenyum. Tuan Chen, apakah Anda lelah? Jika Anda membutuhkan sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Setelah Timothy selesai berbicara, dia tidak lupa melirik ke dalam kamar. Dia menemukan Jennifer terbaring di tempat tidur, sepertinya tidak bisa bangun. Dia merasa lebih bahagia. Tuan Sheng, ada yang ingin saya tanyakan dari Anda? Dev memberitahu Timothy tentang urusan Istana Guanghan. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Timothy berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah, saya akan membawa anak-anak keluarga Sheng ke kota Nanjing segera. Meskipun kekuatan keluarga Sheng kami secara keseluruhan lemah, kami dapat menyiapkan lebih banyak jimat formasi, dan saya dapat membantu. Terima kasih banyak, Tuan Sheng, kata Dev dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Chen, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda, kata Timothy sambil tersenyum. Dev tahu apa maksud Timothy, jadi dia hanya bisa tersenyum canggung. Ayah, aku ikut juga. Pada saat ini, Jennifer, yang sedang berbaring di tempat tidur, berkata, kamu tidak bisa pergi, tetaplah di rumah dan besarkan bayimu. Timothy segera membalas. Dev terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Kapan hal ini terjadi dan sejak kapan dia punya bayi? Ayah, bagaimana kamu tahu bahwa aku pasti akan hamil kali ini? Tanya Jennifer. Saat ini, Timothy tercengang. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil kali ini. Melihat Timothy tetap diam, Jennifer memanfaatkan kemenangan tersebut dan mengejar kemenangannya. Jika aku pergi bersamamu kali ini, aku bisa tinggal bersama Tuan Chen selama beberapa hari lagi, jadi peluangnya akan lebih tinggi. Masuk akal, maka kamu bisa ikut? Timothy mengangguk dan berkata. Dev benar-benar bingung ketika dia mendengarkan percakapan antara ayah dan putrinya, dan dia hanya bisa pergi dengan tergesa-gesa. Dia takut tinggal terlalu lama di sini dan dirinya hanya diperlakukan seperti kuda jantan. Setelah meninggalkan keluarga Sheng, Dev langsung kembali ke lembah roh darah.
Melihat Dev kembali, apakah itu hantu tua gunung iblis, Seymour Luo atau lainnya, mereka semua sangat bersemangat. Terutama Scarlett dan Helena, mereka langsung melompat ke pelukan Dev, mengabaikan orang-orang di samping mereka. Terlihat bahwa mereka sangat merindukan Dev. Tuan Chen, tampaknya Anda telah memperoleh banyak hal dalam mencari batu iblis surgawi kali ini. Wilayah Anda telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, dan aura Anda jauh lebih kuat. Seymour memandang Dev dan berkata kaget. Hanya ada beberapa keberuntungan, tapi tidak banyak. Dev merasa patah hati saat teringat energi abadi dan cairan spiritual di sekte janji suci. Tuan Chen, apakah Anda telah menemukan batu iblis surgawi? Hantu tua gunung iblis bertanya. Ini digunakan untuk membentuk kembali tubuh iblis angin. Tanpa batu iblis surgawi, akan sulit bagi iblis angin untuk membentuk kembali tubuhnya. Saya menemukannya. Saya sudah memberitahu senior iblis angin ketika dalam perjalanan. Dia mungkin akan tiba dalam 1 atau 2 hari. Kata Dev. Hebat sekali. Saat leluhur iblis angin membentuk kembali tubuhnya, situasi di seluruh dunia surga dan manusia juga akan berubah. Hantu tua gunung iblis sangat bersemangat. Jangan terlalu senang dulu. Masih belum diketahui kapan senior iblis angin akan berhasil membentuk kembali tubuh fisiknya setelah mendapatkan batu iblis surgawi. Saat ini, saya ingin kalian semua bersiap dan ikuti saya ke kota Nanjing kapan saja. Kata Dev. Dev tidak harus bersikap sopan kepada hantu tua gunung iblis dan yang lainnya, lagi pula, dia sudah sangat akrab dengan mereka. Kota Nanjing? Seymour tercengang. Tuan Chen, itu adalah titik paling selatan dari seluruh wilayah selatan. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Tuan Chen di kota Nanjing? Dev menceritakan pengalamannya di Istana Guanghan juga mengatakan bahwa keluargamu akan menyerang Istana Guanghan. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung bersama Dev, semua orang sangat bersemangat. Tuan Chen, kapan kita akan berangkat? Silahkan Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan segera mengumpulkan para murid, kata Seymour. Oke, bagaimana dengan Tuan Istana Song dari Istana Tanpa Jiwa? Dev bertanya. Sebelumnya Tadeu Song membawa orang-orang Istana Tanpa Jiwa ke puncak roh darah. Puncak roh darah sekarang kosong, yang cocok untuk pengembangan Istana Tanpa Jiwa. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Song Changhai segera. Seymour berkata. Oke. Dev mengangguk. Baiklah, kamu sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Kita sudah tidak berbicara selama berhari-hari. Ikutlah denganku untuk berbicara. Scarlett sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah maju dan menarik Dev ke dalam ruangan. Ya, aku sudah lama tidak bertemu Master. Jika Master bisa membuat kami bahagia, aku juga bisa memanggil Raja Singa dari Sekte Binatang. Helena juga melangkah maju dan menarik lengan Dev yang lain. Ketika Dev melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Baiklah, kamu Helena. Kamu telah belajar bagaimana melakukan tawar-menawar dengan tuanmu, maka aku akan membiarkan diriku patuh untuk sementara waktu. Dev mengikuti Helena dan Scarlett ke dalam ruangan. Lalu terjadilah. Ini terjadi siang dan malam. Yulian sangat cemas di luar, karena takut Dev akan menjadi manusia fana jika terus melakukannya. Baru setelah iblis angin datang, Dev dipanggil keluar dari kamar. Dev sangat bersemangat dan tidak terlihat lelah sama sekali. Namun, Helena dan Scarlett sepertinya terlihat kurang istirahat. Dia menyerahkan batu iblis surgawi kepada iblis angin, dan iblis angin pergi tanpa tinggal terlalu lama. Dia merasa perlu mencari tempat untuk mengasingkan diri dan memulihkan tubuhnya. Tadeus juga datang, dan membawa banyak murid dari Istana Tanpa Jiwa bersamanya. Dev meminta Helena untuk segera menghubungi Raja Singa dan yang lainnya. Ketika Helena maju, 3 penguasa dan 4 raja sekte binatang datang berlari tanpa penundaan. Dev melihat semua orang ada di sini, jadi dia meminta Yulian untuk mengeluarkan pesawatnya. Dengan begitu banyak orang, akan lebih tepat untuk naik pesawat. Karena kapasitas pesawatnya cukup besar, jumlah orangnya banyak sekali, jadi tidak akan ada masalah. Yang paling penting adalah Dev harus bergegas. Jika keluargamu melancarkan serangan ke Istana Guanghan sebelum dia kembali, akan menjadi masalah.
Semua orang menaiki pesawat itu satu demi satu, kecuali personel tertinggal yang diperlukan, semua orang menaiki pesawat itu. Meskipun orang-orang ini tahu bahwa akan ada bahaya di sana, tidak ada yang takut. Pesawat itu perlahan lepas landas dan menuju kota Nanjing. Ini adalah pertama kalinya banyak orang menaiki pesawat bersama, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka melihat pemandangan di luar melalui jendela pesawat dan mengobrol dengan gembira. Manusia, binatang buas, dan iblis, saat ini sedang bersenang-senang di pesawat ini sekarang. Faktanya, ini juga sesuatu yang diinginkan Dev. Jangan membeda-bedakan ras, lebih baik hidup damai. Anda juga dapat berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Tepat ketika pesawat itu terbang di atas gunung iblis surgawi, tiba-tiba tertahan. Berdengung. Suara mendengung terdengar tanpa peringatan, dan kemudian perisai cahaya putih membalikkan seluruh pesawat, mencegah pesawat itu bergerak maju. Pesawat itu mulai terus menurunkan ketinggiannya dan perlahan turun, dan perisai cahayanya juga terus menyusut. Apa yang terjadi? Yulian sedikit bingung. Dia belum pernah menemui hal seperti itu saat mengemudikan pesawat. Semua orang juga gugup dan siap bertarung. Pesawat itu terpaksa mendarat. Wos-wos. Tiba-tiba, 4 sosok muncul, mengelilingi pesawat dari 4 arah. Terlihat 4 orang ini, mengenakan pakaian dan bentuk berbeda-beda, 3 pria dan 1 wanita. Saya menguasai jalan ini, dan saya pemilik wilayah ini. Jika Anda ingin menyeberang ke sini, tinggalkan uang untuk melewati jalan. Terlihat jari-jari wanita itu sangat panjang, dan matanya merah menyala. Mendengarkan suara wanita itu, Dev terdiam beberapa saat. Bahkan semua orang di pesawat itu bingung. Mereka tidak mengerti mengapa di Gunung Iblis Surgawi ini beberapa orang akan keluar untuk merampok. Hahaha, tidak ada seorang pun yang melewati wilayah kami selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka akan menangkap orang tanpa usaha kali ini. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berkata dengan penuh semangat dengan tongkat di tangannya. Ternyata, masih ada orang yang belum mengetahui wilayah 4 pemburu terkenal kita dan berani lewat sini. Aku sangat berharap ada beberapa gadis di pesawat ini yang juga bisa diajak bicara, daripada kita menghadapi gadis api sepanjang hari, aku bosan melihatnya. Kata seorang pria kekar sambil menjilat bibirnya. Bah, kamu tidak tahu diri, aku tidak ingin melihatmu. Gadis api itu meludahi pria besar itu. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di jalan memegang kipas lipat di tangannya dan perlahan menggoyangkannya. Oke, berhenti berdebat, mangsa akan menertawakan kita 4 pemburu terkenal nanti. Dev dan yang lainnya mendengarkan orang-orang di luar pesawat. Suaranya cukup menarik. Bagaimana kita bisa melewati wilayah ke-4 orang ini? Kata Tadeus saat ini. Tuan Song, apakah kamu kenal ke-4 orang ini? Dev bertanya. Ke-4 orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka juga kejam. Mereka adalah salah satu penguasa di daerah Gunung Iblis Surgawi ini, dan mereka selalu disebut sebagai 4 pemburu terkenal. Bertemu dengan mereka berempat, dan tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Banyak orang tidak akan pergi ke wilayah ke-4 orang ini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tadeus berkata dengan ekspresi jijik. Kejam? Dev tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali bahwa Tadeus sengaja mengejek ke-4 orang ini. Hanya mengandalkan formasi tadi untuk memaksa pesawat berhenti membuktikan bahwa ke-4 orang itu cukup mampu. Aku akan turun dan menemui ke-4 orang kejam ini. Kata Dev saat dia hendak turun dari pesawat. Tuan Chen, kami akan pergi bersamamu. Kata Seymour dan hantu tua Gunung Iblis. Tidak perlu, mereka berempat tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Jika aku benar-benar bukan lawan mereka, kamu pasti punya waktu untuk melarikan diri. Mereka berempat menjadi lebih arogan ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah seorang biksu muda dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 yang keluar dari pesawat. Wah, apakah kamu satu-satunya yang ada di pesawat itu? Melihat Dev turun, pria kasar itu bertanya. Kamu pria yang kasar, kamu menakuti adikku. Gadis api itu memelototi pria kasar itu, lalu mendekati Dev dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Jangan takut, adikku, aku akan melindungimu. Beritahu aku, siapa lagi yang ada pesawat itu? Aku satu-satunya di pesawat itu.
kata Dev. Kamu kentut, bagaimana bisa pesawat sebesar itu hanya ada kamu? Saya percaya meskipun adik laki-laki sendirian, itu tidak masalah. Gadis api memutar tubuhnya dan terus menatap Dev. Setelah beberapa saat, kamu bisa bermain denganku dan aku akan melepaskanmu. Scarlett dan Helena di dalam pesawat tiba-tiba menjadi marah sampai mati karena sikap wanita jalang gadis api itu. Jalang, kamu benar-benar menyebalkan. Helena mengumpat dengan marah. Aku akan turun dan membunuhnya. Sungguh memalukan melihat sifat mesumnya. Scarlett juga mengutuk. Bagaimana kamu bisa melindungiku? Dev memandang gadis api itu dan bertanya. Tentu saja ini. Aku langsung melihat nyala api keluar dari mata gadis api itu, dan nyala api itu menari-nari di ujung jari gadis api itu, seperti peri. Bermain api? Menurutmu itu hebat? Dev menjentikan jarinya, dan bola api muncul. Segera, apinya berubah menjadi mata merah, lalu putih lagi. Itu berubah beberapa warna berturut-turut yang mengejutkan gadis api. Kamu, bagaimana kamu mengetahui api pamungkas? Gadis api memandang Dev dengan tidak percaya dan bertanya. Saya tidak tahu bagaimana saya memahaminya. Dev tersenyum polos. Gadis api, apa yang kamu bicarakan dengannya? Biarkan dia memberikan semua barang berharga, lalu buka pesawatnya untuk kita periksa. Gadis api menatap Dev dan tiba-tiba nyala api mengayun ke arah Dev. Nyala api menyeret aliran cahaya yang panjang dan langsung menuju ke depan Dev. Gadis api tahu bahwa perubahan pada Dev ketika mengeluarkan api pamungkas barusan sudah sangat jelas. Dev tidak berbahaya seperti yang terlihat di permukaan. Namun, sungguh luar biasa bahwa biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4 memiliki beberapa jenis api pamungkas. Dev melihat api pamungkas gadis api itu, tiba-tiba membuka mulutnya, dan benar-benar menelan api pamungkas gadis api itu ke dalam perutnya. Kali ini, gadis api kaget. Di saat yang sama, 3 orang lainnya juga terkejut. Mereka mengetahui metode gadis api, tapi mereka tidak menyangka Dev mampu menelan api pamungkas gadis api itu. Siapa kamu? Gadis api memandang Dev dengan kaget dan bertanya. Namaku Dev Chen, kata Dev dengan tenang. Chen. Dev Chen. Gadis api sedikit mengernyit. Aku tahu, dia adalah orang yang diburu dengan hadiah sumber daya selama 100 tahun oleh aliansi penyegelan iblis. Hari ini kita menghasilkan banyak uang. Orang kuat itu tiba-tiba teringat dan berkata dengan keras. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. 4 orang mengepung Dev. Wah, aku tidak menyangka kamu adalah Dev Chen itu. Kamu benar-benar bisa membiarkan aliansi penyegelan iblis menawarkan sumber daya selama 100 tahun sebagai hadiah. Itu menunjukkan bahwa kamu juga luar biasa. Sekarang nasib burukmu. Jangan pikirkan untuk melawan hari ini. Ayo, serahkan dirimu. Kata lelaki tua itu dengan tongkat di tangannya. Kamu 4 orang, bersama-sama ingin berurusan denganku yang seorang diri, kata Dev sambil tersenyum tipis. Ya, kami hanya ingin menindas dengan beberapa orang lebih banyak. Selama kami bisa menangkapmu, kami berempat bisa langsung mengasingkan diri. Pemuda yang memegang kipas lipat berkata dengan penuh semangat. Tidakkah menurutmu memalukan bahwa beberapa orang untuk melawanku? Dev bertanya dengan sengaja. Memalukan? Hahaha, 4 pemburu terkenal kami selalu menindas yang lebih kecil, dan tidak pernah merasa malu. Jika kamu menyerah begitu saja, kami bisa membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Karena kamu suka menindas orang lain dengan jumlah orang lebih banyak, maka aku akan mencoba bagaimana rasanya menindas beberapa orang dengan lebih banyak. Setelah Dev selesai berbicara, dia berkata kepada pesawat, semuanya turun, dan saatnya berolahraga. Mengikuti suara Dev, saat ini pintu pesawat perlahan terbuka. Seymour dan yang lainnya semuanya keluar dari pesawat. Lusinan orang mengepung 4 pemburu terkenal itu. Melihat pemandangan di depan mereka, ke-4 orang itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang di pesawat itu, dan mereka semua berkumpul, mengepung mereka. Kesalahpahaman, menurutku ini hanya kesalahpahaman. Setelah melihat ini, gadis api buru-buru mendekati Dev, mencoba menggunakan sosok centilnya untuk menenangkan amarah Dev.
Melihat gadis api genit di depan Dev, Scarlett dan Helena menjadi marah. Mereka berdua beraksi bersama, menangkap gadis api itu dan menariknya. Sialan, pelacur jalang, kamu berani merayu laki-laki kami, kamu lelah hidup. Scarlett dan Helena tidak menahan diri, memukuli gadis api itu sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dev terdiam saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, para kultivator wanita di dunia surga dan manusia ini akan bertarung seperti wanita di dunia sekuler. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan dengan 3 orang lainnya? Seymour bertanya. Bersihkan. Karena mereka berani memblokir pesawat kita, mereka harus diberi pelajaran, kata Dev. Setelah Dev berbicara, Seymour dan yang lainnya bergegas maju. Salam olahraga. Ketika pesawat itu perlahan lepas landas dan perlahan menjauh, keempat pemburu terkenal itu tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka terluka parah. Saya khawatir mereka tidak akan pernah bisa merampok lagi di jalan selama sisa hidup mereka. Pesawat itu terus terbang ke depan, dan semua orang berbicara dan tertawa di dalam pesawat itu. Julian sedang mengemudikan pesawat itu, terus-menerus mengarahkan ke tujuannya. Namun saat malam menjelang, beberapa sosok tiba-tiba muncul di depan pesawat. Julian buru-buru menghentikan pesawat dan berkata dengan sedikit tertekan, pesawat ini benar-benar menarik perhatian. Mengapa kita selalu menghadapi bahaya? Semua orang melihat ke depan dan melihat 7 orang berbaris di depan pesawat itu. Orang-orang ini semua mengenakan kostum pavilion Wantong, dan salah satu dari mereka berteriak ke pesawat itu. Bersambung ke episode 365. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.